Shalom semua jemaat dan terutama kepada keluarga di SIB Mercy. Shalom. Um, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita masih punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan khususnya pada minggu ini, kita akan mendengar atau belajar firman Tuhan yang pasti dapat menjadi pedoman untuk kita semua. Sepanjang kita menjalani hari-hari yang ke depan ini, saya percaya kita akan mengalami kasih Tuhan, kita akan mengalami berkat daripada Tuhan. Dan untuk kali ini, saya mau mengajak kita untuk atau membawa kita untuk belajar firman Tuhan berkaitan dengan pembaharuan, berkaitan dengan renewal, itu di dalam bahasa Inggris. Pembaharuan di dalam kehidupan kita, dalam kita melalui hari-hari yang mencabar ini, hari-hari yang penuh dengan cabaran ini, penuh dengan dugaan kita bilang. Namun sebelum itu, mari saya ajak kita untuk berdoa dan saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan ini, kiranya Engkaulah yang telah mengatur semuanya, telah memimpin kami dan telah memberikan kami kesempatan demi kesempatan yang baru untuk kami nikmati dan kami kerjakan sebagai waktu untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami mau terus menerus dipenuhi dengan firman-Mu, dipenuhi dengan berkat daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Dan biarlah supaya Roh Kudus sentiasa yang menuntun kami dan memberkati kami lewat daripada firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur semuanya. Amin. Baik, untuk firman Tuhan seperti yang saya katakan tadi, kita akan belajar tentang pembaharuan, tentang renewal. Kita sentiasa berbicara tentang mungkin tidak asing lagi revival kan, tentang apa nih, kebangunan rohani. Itu revival, kebangunan rohani. Tapi kita seringkali lupa bahwa revival itu, kita selalu lihat revival itu macam dalam skala yang besar kan, mungkin waktu konferensi di gereja dan sebagainya. Tapi bagi saya secara pribadi, kalau revival itu, kalau kebangunan rohani itu seharusnya dan sepatutnya berlaku dari dalam diri kita. Dan kita dapat setiap hari menikmati revival itu, menikmati kebangunan rohani itu. Karena itu berbicara tentang jiwa hati kita, rohani kita dibaharui oleh Roh Kudus. Amin. Nah, mari bersama saya kita membuka teks firman Tuhan di dalam 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-8. Itulah yang menjadi dasar. Saya baca dalam ayat yang ke-1 atau pertama. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benjamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu dan jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ayat terakhir. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benjamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pergunungan Efraim. Ia memperbaharui mezbah Allah, mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar untuk renungan kita. Nah, saudara,
Kita seringkali seperti yang saya katakan tadi, kita seringkali menanti-nantikan revival, menanti-nantikan kebangunan rohani. Tapi kita tahu bahwa kebangunan rohani itu boleh saja berlaku di dalam diri kita bila-bila waktu, dan itu seharusnya berjalan, itu seharusnya terus-menerus, secara terus-menerus. Pembaharuan di dalam diri kita itu harus terus-menerus, karena kalau kita tidak terus-menerus, itu seakan-akan boleh hilang. Justru kita harus sentiasa ingat bahwa sebagai orang percaya kita harus sentiasa diperbaharui oleh Roh Tuhan. Dan pembaharuan yang kita bicarakan di sini adalah secara rohani. Dan itu penting karena ketika kita dibaharui di dalam roh kita, dibaharui di dalam jiwa kita, kita akan menikmati kehidupan. Kita akan merasakan bahagianya hidup ini meskipun ada banyak hal yang berlaku di sekeliling kita. Nah, seperti di dalam cerita oleh nubuatan oleh Nabi Azaria tadi, ada banyak yang berlaku di Israel ketika itu. Tanah Israel waktu itu mengalami banyak perkara yang tidak baik. Sama seperti kita, di sekeliling kita banyak hal yang berlaku yang tidak baik, kan? Banyak saja cabaran dan pergumulan yang kita lalui waktu-waktu ini. Tetapi seperti firman Tuhan tadi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan menyertai kita, kita akan mengalami berkat-Nya, perlindungannya. Kita akan mengalami kebahagiaan, damai sejahtera. Nah, saya sudah banyak kali terangkan kepada kita kalau kebahagiaan yang sejati itu adalah damai sejahtera dan sukacita yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam diri kita. Karena meskipun dunia kita hancur, dunia kita huru-hara, kita tetap punya damai sejahtera. Dan itulah kebahagiaan yang sejati. Meskipun kita sudah seperti kalau uang kita itu tidak cukup, atau kita tidak ada kekayaan, kita tidak ada harta yang banyak, tapi kita ada damai sejahtera. Itulah bahagia. Kita dapat menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga dan sebagainya. Itulah arti kebahagiaan. Nah, pada kali ini kita belajar apakah dua hal yang kita boleh lakukan untuk kita sentiasa mengalami pembaharuan ataupun revival secara pribadi dalam diri kita. Saudara, yang pertama adalah ada yang sangat penting tadi, yaitu kuatkanlah hatimu. Dan itu sangat berkuasa dan itu sangat penting bagi kita sebagai orang percaya untuk kita sentiasa renung-renungkan di dalam kehidupan kita. Nah, itu juga berbicara tentang tindakan pribadi kita, tindakan pribadi kita untuk menguatkan hati kita. Banyak orang yang mengatakan bagaimana kita mau menguatkan hati kita, bagaimana kita dapat jadikan hati kita ini kuat. Nah, itu adalah tindakan pribadi di dalam diri kita, saudara. Kalau kita mau kuatkan diri kita, itu adalah kita punya tanggung jawab sendiri. Kita minta daripada Tuhan untuk kuatkan hati kita pun, berhabis kita berdoa untuk ada kekuatan, pasti Roh Kudus boleh membantu. Tapi kalau tidak ada kesadaran dalam diri kita untuk first hand melakukan itu, maka tidak akan ada apa-apa efek untuk kita. Kita akan tetap menjadi yang seperti yang sebelumnya. Dan bila kita menguatkan hati kita, itu seperti ada satu semangat yang sentiasa berkobar-kobar untuk melalui suatu ataupun untuk mengalahkan sesuatu, untuk menyelesaikan sesuatu di dalam kehidupan kita, khususnya cabaran, masalah dan sebagainya. Saudara, kenapa kita harus menguatkan hati kita? Bukan saja itu adalah perintah daripada Tuhan, tetapi itu juga adalah satu langkah di dalam kehidupan kita untuk berjaya, Karena bila kita menguatkan hati kita, bagaimanapun kuat cabaran itu, kita sentiasa akan one step further, kita akan sentiasa satu langkah ke depan. Karena kita tetap memiliki semangat itu, tetap memiliki kekuatan hati untuk melalui semuanya itu. Saudara, yang kedua dan yang terakhir, untuk kita mengalami pembaharuan, tidak cukup hanya kita kuatkan hati kita. Sementara dunia atau sekeliling kita sedang hancur, sedang banyak masalah dan dalam kegelapan,
kita harus mengubah cara pikir kita, mengubah pandangan kita pada sesuatu. Nah, mengapa banyak firman Tuhan yang mengatakan supaya kita mengubah paradigma kita? Baik secara tersurat atau tersirat di dalam firman Tuhan. Mengapa banyak yang membicarakan tentang hal itu? Karena hal itu sangat penting sebagai orang percaya. Bila kita terus tinggal di dalam mindset yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kegawatan, orang bilang, kita tidak akan mengatasi masalah itu dengan jayanya. Kita akan sentiasa dihantui oleh perasaan-perasaan yang tidak memberkati kita, yang menakutkan kita. Tapi bila kita melihat, ini maksudnya mengubah cara pandang kita. Kita melihat jauh melebihi masalah itu sendiri. Kita melihat sesuatu di balik semua itu, bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau ajar kita, ada sesuatu yang berlaku ini yang harus kita belajar daripada itu. Dan ketika kita mampu untuk memandang di sana, memandang ke sana, dan itu juga memerlukan kekuatan hati, semangat untuk dapatkan itu, pandangan seperti itu. Dan ketika kita melakukan hal itu, justru kita sedang melangkah melalui masalah kita. Kita tidak lari daripada masalah kita, tapi kita mau mengatasi masalah kita dengan jayanya. Dan pasti atas semuanya ini Roh Kudus yang akan menolong kita. Roh Kuduslah yang menjadi bimbingan kita, yang membimbing kita melalui segala sesuatu. Nah, dalam kehidupan masa-masa sekarang ini sangatlah penting untuk orang-orang percaya mengingati bahwa meskipun sudah tidak ada ibadah di gereja secara fisikal, khususnya untuk kita jemaat SIB Mersing, sudah setahun kita tidak ada ibadah fisikal, hanya kelompok sel saja. Kita harus sentiasa ingat bahwa kebangunan rohani, pembaharuan rohani itu masih boleh berlaku secara pribadi kalau kita mengaplikasikan dua hal tadi. Bila kita melakukan dua hal ini, saya percaya bahwa kehidupan kita akan sentiasa mengalami berkat daripada Tuhan. Karena berkat itu mencurah-curah bagi kita, tapi kita tidak dapat alami itu. Mengapa? Karena hati kita lemah, dan karena pandangan kita hanya pada masalah itu, masalah ini. Tapi bila kita menguatkan hati kita, dan kita memandang jauh daripada apa yang berlaku, yang sedang berlaku, saya percaya kita akan sentiasa dipenuhi dengan damai dan sukacita. Dan seperti firman Tuhan tadi, saudara, ketika mereka di dalam kesesakan, mereka mencari Allah. Orang-orang Israel itu ada di dalam kesesakan, mereka mencari Allah. Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan dalam keadaan begitu pun, bangsa Israel yang selalu meninggalkan Allah, selalu melupakan kebaikan Allah, tetap dipimpin dan diberkati oleh Tuhan lewat segala sesuatu. Sehinggalah mereka dapat membina kerajaan Israel itu dengan megahnya, karena Tuhan yang menyertai. Nah, bagi saudara dan saya, ketika dalam hal-hal yang ini berlaku, seperti ini berlaku dalam kehidupan kita, ketahuilah kita tidak pernah sendirian, tetapi Tuhan selalu menyertai kita, dan Dia memberikan kita pertolongan demi pertolongan. Baik kita tahu yang kita perlu atau tidak, Dia tetap menolong kita dalam apapun keadaan. Kuatkan hati kita dan ubah pikiran kita. Maka firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, untuk kali ini hanya sampai di sini. Dan saya percaya kita semua dan harapan kita semua diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar pada hari ini menjadi pedoman untuk kami. Saat kami lemah, kami tahu kami harus menguatkan hati kami. Dan saat banyak masalah yang berlaku di sekeliling kami tidak mau fokus pada itu, tapi kami mau lihat jauh daripada itu, melihat berkat-berkat-Mu, karena Engkau menyertai kami, Engkau ada bersama dengan kami, dan pertolongan boleh kami minta daripada Engkau, karena Engkaulah yang menyediakan semuanya itu. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman Tuhan ini terus-menerus tinggal dalam hati kami, dan kami lakukan dengan benar-benar di dalam setiap waktu kehidupan kami, baik bersama dengan keluarga, bersama ketika dalam kerja, ataupun secara pribadi. Semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Bapa, pimpin kami, berkati kami dalam langkah kehidupan kami, dan apapun yang berlaku di sekeliling kami saat ini,
Kami percaya Tuhan yang memulihkan dan Tuhan yang memberikan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami satu-satunya, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih untuk semua. Terima kasih perhatian kita. Nantikan juga untuk video yang akan datang. Kalau agak kelembatan sedikit itu maafkan, itu kesilapan daripada saya, karena sekarang saya hanya gunakan handphone saya saja untuk rekam, edit, kemudian buat research semua di handphone saya, jadi agak bercelaru. Kalau ada Zoom meeting pun semua di sini, jadi minta maaf kalau lambat, tapi teruslah beribadah, jangan lupakan ibadah, khususnya untuk jemaat SIB Mercy. Oke, terima kasih untuk semuanya. Harap supaya kita dapat beribadah secara fisikal lagi di masa-masa yang terdekat ini, itu pasti satu kepastian. Dan God bless.